kita bersyukur ya, kita mulai lagi ibadah kita hari ini. Yuk kita nggak usah berdiri deh, kasihan Oma. Kita nyanyi ya, kita nyanyi dulu ya sebelum kita doa pembukaan. Kita bersyukur tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Bisa baca ya? Masih bisa baca Oma-oma? Udah pada ganti kacamata? Masih bisa kan? Ya udah nggak usah ganti, menghemat. Bantuin singer ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar. Kayaknya belum semangat ya. Ini mungkin karena libur kelamaan. Biasa kalau libur kelamaan jadi lupa-lupa. Berdiri aja ya semuanya ya. Ayo berdiri pelan-pelan. Yang nggak bisa berdiri nggak apa-apa, duduk aja. Yo, sedikit olahraga ya. Yuk kita nyanyi lebih semangat. Singernya tolong lebih kenceng ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya kita mau doa pembukaan, silakan Pak Heri. Ayo Oma Opa kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengamini betapa Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami boleh dipelihara, kami boleh dijaga, kami boleh ditolong, kami boleh senantiasa diberkati Tuhan sampai dengan sekarang. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Grace Adelaide School boleh kembali memulai akan sekolah. Kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa pandemi ini oleh karena pertolongan-Mu, dan juga oleh karena pertolongan Tuhan kami boleh memulai kembali. Kami mau mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami juga tetap terus berdoa bagi opa oma yang lain yang belum berkesempatan untuk kali ini bersama-sama dengan kami oleh karena satu dan lain hal.
kiranya berkat Tuhan yang sama juga Tuhan limpahkan di dalam apa yang mereka lakukan. Kami akan memulai akan persekutuan Grace Elderly School pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk, oma-oma. Ya, 2 tahun libur masih ingat temennya? Coba lihat kanannya siapa? Kirinya siapa? Jangan-jangan lupa. Ya, lupa namanya siapa? Kalau lupa nanti minta Pak Heri kasih stiker di sini namanya. Enggak ya? Nah, oma opa, kalau temennya tadi nggak lupa, sama temen nggak lupa, jinglenya masih inget nggak? Masih inget? Saya yang lupa. Yuk kita nyanyi lagu jingle ini ya. Oh mau yel-yel dulu, ini di acaranya diganti sama Pak Heri. Kita yel-yel dulu ya, biar semangat. Ayo Mak. Belum diganti, Mak. Belum diganti. Mak aku pegangin mic-nya ya. Yuk. Shalom teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat semua? Amin. Ya masih ingat gel-gel kita? Oke ya. 1. Sehat, pikiran damai, hati gembira. Ada ini ya. Iya. Tubuh pikiran damai, hati gembira. Nah, tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira ya. Tadi Mak Daliana katanya kalau kesel makan aja, semua dimakan. Saya kesel nggak kesel semua saya makan. Gak ada pilihan. Kesel nggak kesel saya makan terus gitu ya. Yuk kita nyanyi ini ya. Kita nyanyi lagu jinglenya. Tadi siapa yang aku nggak lupa? Siapa yang nggak lupa? Awas jangan salah ya, karena saya agak lupa. Ayo, Pak Eri boleh pimpin sini Mak. Jangan salah nih. Mari semua opa dan oma tetap semangat, jangan terlambat. Ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan
sudah memuji Tuhan, sudah yel-yel, kita sudah nyanyi juga. Nah 2 tahun ini kan banyak cerita ya. Ada yang 2 tahun gak ketemu temennya sama sekali? Gak ketemu temennya sini, yang gak ketemu? Atau gak kontek-kontekan? Ada, berarti 2 tahun itu banyak cerita. Sekarang saya mau buka ruang kesaksian untuk oma-oma, karena untuk mempersingkat waktu hanya 3 orang. 1 orang 5 menit, nanti 5 menit belum selesai, takat selesai gitu ya. Yuk, siapa tadi Mahana yang sudah booking? Ayo Mak. Mak mau duduk apa berdiri Mak? Duduk aja ya Mak. Sini Mak. Oh Mak mau, mana tadi Om Prana? Oh itu deh Pak Agus. Pak Agus minta tolong Om Mahana mau nyanyi. Begitu besar kasih kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi ya. Begitu besar Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan Katanya dari Mazmur 37. Dan saya juga bersyukur ya. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang hidup saya. Ya, 82 usia saya sebentar lagi. Dan saya bersyukur kasih setia Tuhan saya rasakan terus sepanjang hidup saya. 8 orang anak, 4 perempuan, 4 lelaki, 7 orang cucu yang sudah dewasa semua. Dan puji Tuhan sebentar lagi anak sulung, anak yang paling bungsu akan menjadi dokter, lulus dari Udayana. Itu luar biasa kasih setia Tuhan. Tidak akan saya pernah melupakan. Ada satu lagu lagi yang saya dengar dari ya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenang dalam naunganmu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia.
Terima kasih ya, firman Tuhan bilang setiap orang benar, anak-anaknya juga pasti diberkati Tuhan ya. Ada yang mau kesaksian lagi? Cepetan, masih ada di tempat. Ayo, Ma Erli, silakan Ma Erli. Ma Erli mau berdiri apa mau duduk? Ya udah berdiri, pakai mic, Mak. Setiap hari saya minta sama Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau membuat segalanya indah pada waktunya. Oma, opa, gereja dari school sudah rindu kebaktian di gereja Tuhan Yesus, saya gitu. Sungguh ya, Tuhan memang membuat segalanya indah pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, pada waktu sekarang ini kita bisa kebaktian kembali setelah 2 tahun. Senang enggak? Senang sekali, saya tuh senang sekali. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya sendirian tuh begitu kayak orang gendeng. Juga puji Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama Pak Heri, Pak, kebaktian ya Pak? Yo, tanggal 16. Rapat tanggal sekian. Wah, senengnya luar biasa. Saya masak, saya bawa sini rapat. Semua ayo makan. Nah, begitu. Ya, seneng, hati yang gembira itu luar biasa. Pada waktu ada COVID-19 saya kena Omikron. Ternyata Tuhan mempunyai maksud yang indah di dalam hidup saya. Saya justru dibuat kena Omikron itu ada maksud yang luar biasa. Ya. Saya masuk ke Medistra, di Medistra disiapkan khusus satu apa namanya? Satu bangsa semua itu tingkat berapa enggak tahu itu. Setiap kamar harus 2 orang, enggak boleh milih. Enggak boleh milih kamu di mana enggak boleh milih. Saya pasrah ya. Saya pasrah. Tapi ternyata kenapa? Sebelah saya ini luar biasa orang Islam. Dia cerita, "Oma, saya senang ketemu Oma." Panggil saya Oma. Oma umurnya berapa? 76. Enggak ngandel ya wis. Wong yang 76 kok aku gitu kok enggak ngandel. Kok masih seger gitu? Wong sakit kok bilang seger. Aku gitu. Dia cerita, "Oma, saya itu dulu sekolah di Katolik." Ya, saya jadi dirigen paduan suara sekolah Katolik. Berarti kamu pinter dong nyanyi, suaranya bagus. Coba nyanyi. Yuk saya ajarin nyanyi ya. Ya mau. Kita doa dulu. Dia mau. Kita doa dulu. Ya. Kita nyanyi yuk. Aku nyanyi yang saya kirim. Mungkin yang tahu ya Pak. Mesti tahu saya kirim kemana-mana kok. Ke grup-grup. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Begitu aku selesai, dia bilang bagaimana? Haleluya, haleluya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Saraswati. Terima kasih ya Saraswati. Terima kasih. Kamu bisa bilang haleluya. Ayo nyanyi lagi. Supaya kita sehat. Setiap hari kita nyanyi. Dia pintar nyanyi. Suaranya bagus. Ya. Aku cerita tentang Tuhan Yesus. Aku pokoknya cerita macam-macam tentang Tuhan Yesus. Dia senang sekali. Sampai sekarang ini masih WA-an terus. Ya. Nah, itu yang saya syukuri. Bahwa saya diberi sakit oleh Tuhan untuk sesuatu maksud ketemu dengan orang. Saya berdoa kalau dia menerima Yesus itu adalah panggilan Tuhan, bukan saya yang berwenang. Betul? Ya Pak Heri ya? Nah, tapi saya selalu mendoakan. Dia bilang haleluya tanpa saya bilangi. Nah, ayo Oma nyanyi lagi yuk, ayo kita nyanyi terus. Akhirnya kita sembuh ya. Kita berdoa, dia berdoa, kamu berdoa secara Islam, yuk aku juga mau ikut. Berdoa secara Kristen, dia ikut juga.
Jadi Tuhan itu mempunyai maksud sesuatu kalau kita tahu. Jangan mengeluh, aku kok kasih Tuhan sakit. Tuhan saya sudah rajin ke gereja, sudah baca firman Tuhan, saya sudah berkunjungan, saya sudah itu. Kok saya dikasih sakit Tuhan? Jangan mengeluh. Justru di dalam sakit itu Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Ya. Pakailah hidup kita. Hidup kita itu seperti sudah diuji masa senja kok. Sudah mau malam kita itu. Rata-rata 60 ke atas kan, ya. Itu berbuatlah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Setiap hari harus berdoa. Jangan mendoakan diri sendiri saja, tapi mendoakan yang oma opa ingat. Baik pendeta, baik teman-teman, baik siapa saja, doakanlah. Jangan mengeluh, jangan suka gerutu. Karena sesungguhnya hidup kita kalau kita lihat, senangnya lebih banyak daripada susahnya. Sehatnya lebih banyak daripada sakitnya. Ya kan? Ya Pak ya? Betul? Betul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan yang juru selamat kita. Tuhan itu sungguh amat baik, pakai sekali. Ya. Tuh kamu oma opa kalau berdoa, Tuhan Yesus yang sungguh amat baik sekali gitu ya. Kalau berdoa seperti itu, Tuhan Yesus yang saya sembah yang sungguh amat baik pakai sekali. Nah, karena tidak ada selamanya, tidak ada selain Tuhan Yesus yang sungguh amat baik sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ma buat kesaksiannya. Tuhan Yesus sungguh amat baik sekali, bukan sekali, berkali-kali, selalu baik. Ya, ya. Masih ada Oma apa yang mau bersaksi? Satu lagi sebelum tak tutup loh ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi? 2 tahun loh ini. Ya, oke lah. Mungkin masih masih pemanasan. Ya, yuk kita sekarang mau siapkan diri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, udah lama kan gak dengarkan firman Tuhan live di Grace Other School, biasanya di Markisa. Ngomong-ngomong, siapa yang suka nonton Markisa? Jangan-jangan malah nggak tahu nih Pak Heri ada Markisa. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian ini, kita mau berdoa, kita bersyukur. Yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tetap pelihara kita apapun keadaan kita, ya. Ya
peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Ya baik, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Badai dan cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagi. lagi lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Ya baik bagiku. Mbak Heri, Baik bagiku. Selamat pagi, Opa dan Oma. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan sehat. Saya tadi dikasih pesan sponsor, khotbahnya jangan lama-lama. Karena kue yang di belakang ini adalah es krim. Jadi kalau kelamaan nanti meleleh, kita belum selesai ya. Nah, Opa dan Oma, mari bersama-sama sebelum kita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh dijaga, kami boleh dipelihara, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami, menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami. Secara khusus kami juga mengucap syukur untuk GES yang dalam bulan yang lalu kami merayakan 12 tahun penyertaan Tuhan atas GES ini, dan pada saat ini kami bersama-sama merayakannya sambil kami belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu dan bersyukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma, saya mau tanya, Opa dan Oma tahu enggak gula kapas? Gula kapas. Gula kapas. Bukan gulali. Gula kapas atau orang biasa sebut juga sebagai rambut nenek. Tahu ya? Ya. Aromanis, ya ada yang bilang aromanis. Rasanya gimana itu? Manis, terus lembut enggak? Lembut, rasanya manis, lembut, terus apa ya? Warnanya apa? Biasanya menarik enggak? Menarik ya, warnanya macam-macam gitu. Itu termasuk salah satu dulu waktu kecil, salah satu jajanan yang paling saya sukai gitu ya. Karena warnanya menarik, karena rasanya manis dan lembut, dan juga yang pasti ya karena zaman itu ya memang murah gitu ya. Jadi sempat kalau orang bikin itu sampai ditungguin gitu ya. Nah, terus bentuknya seperti kapas. Nah, ketika saya menikmati akan gula kapas ini, seumur segini saya jadi teringat sebuah kisah cerita di Alkitab. Memang tidak cerita tentang gula kapas, aromanis atau rambut nenek, tapi kisah tentang segerombolan bangsa yang bersungut-sungut karena urusan perut, sampai-sampai akhirnya Tuhan memberikan makanan yang manis untuk mereka. Kira-kira ada yang tahu ceritanya tentang apa? Mana, ya? Nah, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Allah memberikan mana. Kita buka di dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 5. Nanti sisanya Bapak Ibu boleh, Oma Opa boleh baca di rumah ya. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sudah ketemu? Wah, hebat-hebat ya. Mak
Tab elektronik ya lancar loh bukanya ya. Hebat. Oke ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 5 kalau sudah saya bacakan ya buat opa dan oma semuanya. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayatnya yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Opa dan Oma, bagian firman yang kita tadi baca ini sebetulnya adalah bangsa Israel sudah bersungut-sungut yang ketiga kali. Tahu ya bersungut-sungut ya, Opa dan Oma ya. Menggerutu, apalagi? Gruntel. Kira-kira ngomel-ngomel enggak? Pasti ngomel-ngomel gitu ya. Pasti mereka sudah menggerutu, mencucu ya, ngomel. Mereka bersungut-sungut dan mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh pertama kali ketika mereka keluar dari Mesir. Sudah dibebaskan oleh Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun, mereka marah-marah, mereka ngomel-ngomel. Di belakang ada Fir'aun, pasti kita habis. Lalu Tuhan menolong mereka, membelah laut merah. Lancarlah mereka lewat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mereka dalam perjalanan, tibalah mereka di satu tempat. Dan di tempat itu airnya tidak bisa diminum. Mulailah mereka ngomel lagi. Ya, bersungut-sungut lagi. Mereka komplain kepada Musa karena mendapati air di sana itu rasanya pahit. Tuhan tinggal diam? Enggak. Tuhan menolong mereka. Tuhan kenapa di sana 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka makan, mereka minum dengan kenyang. Lalu perjalanan dilanjutkan. Nah, perjalanan dilanjutkan dan bagian ini ditulis. Mulailah mereka ngomel lagi. Mulailah mereka bersungut-sungut lagi. Karena apa? Kalau jalan terus kayak gini lama-lama persediaan makanan habis. Lalu mereka mulai komplain kepada Musa. Mulai mereka sungut dan mengeluh kepada Musa. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini terjadi berulang-ulang. Setiap kali ada masalah, mereka ngomplain. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada persoalan, mereka marah-marah sama Tuhan. Kadang dipikir-pikir hidup kita pun juga kadang sering kali seperti itu ya. Betul? Ya. Dikasih sakit dikit atau mungkin kita sakit ataupun kita hadapi persoalan dikit saja, kita seperti bangsa Israel ini. Dengan mudah kita komplain, dengan mudah kita marah sama Tuhan. Nah, Oma dan Opa, bangsa Israel yang menarik adalah ketika mereka itu sedang menghadapi kesulitan berhubungan dengan makanan. Yang menarik itu adalah bahwa mereka pengen kembali ke Mesir. Bayangan mereka itu, bayangan masih Mesir. Mereka pikir bahwa semua makanan yang disediakan Fir'aun, makanan yang bisa mereka nikmati di Mesir itu sesuatu yang enak, sesuatu yang bisa membuat hidup mereka itu berlangsung untuk selama-lamanya. Padahal kita tahu
Mereka di Mesir sebagai apa? Budak. Bayangin, apa sih enaknya jadi budak? Betul ya? Apa sih enaknya? Meskipun mungkin mereka makan makanan yang ada di kuali, daging yang ada di kuali, mungkin bisa mereka menikmati sayur-sayuran. Tapi mereka lupa bahwa kalau mereka menikmatinya dalam status sebagai seorang budak. Seorang yang tertawan, seorang yang tidak bebas. Tapi yang aneh adalah mereka ingin kembali ke sana. Oleh sebab itu, ini menjadi satu ujian bagi bangsa Israel dan juga bagi hidup kita hari ini. Apa yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini? Opa dan Oma, Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel ini sebetulnya adalah sebagai sebuah ujian. Tahu ya ujian ya? Ujian sekolah. Kira-kira kalau ujian sekolah itu artinya apa? Ya, supaya mereka itu naik kelas, supaya mereka itu ngerti. Tidak grundel terus, tidak ngomel terus, tidak menggerutu terus kalau segala sesuatunya itu tidak seperti yang mereka harapkan. Tuhan memberikan mana supaya apa? Supaya bangsa Israel ini sungguh-sungguh belajar untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya, bayangin di padang gurun tidak ada bakery, ada GoFood, tidak ada apa lagi, tidak ada warteg, ya, tidak ada nasi padang, tidak ada. Artinya sangat terbatas. Di dalam keterbatasan itu Tuhan mengajarkan mereka untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang tahu kebutuhan mereka dan di sana dikatakan Tuhan cukupinya dengan memberikan mana kue, roti, katakan rasanya manis seperti kue madu, seperti itu. Tuhan memberikan, Tuhan yang memasaknya sendiri, Tuhan yang memberikannya dari sorga. Semuanya mengatakan supaya mereka hanya bergantung pada Tuhan. Gitu ya. Kadang manusia itu lucu gitu ya. Mereka itu bergantung kepada Tuhan itu selama mereka itu masih punya kepentingan gitu ya. Wah, Tuhan itu baik kalau mungkin apa yang Dia kasih itu sesuai dengan yang kita minta. Apa yang kita harapkan. Tapi melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu memberikan apa yang kita perlu. Amin. Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Perhatikan ini ya. Kalau ingin mah manusia banyak, betul ya? Ingin terus panjang umur, ingin sehat, ingin itu, ingin macam-macam. Tapi melalui bagian ini Tuhan mengajar bangsa Israel bahwa Tuhan memberikan apa yang diperlukan. Dan Tuhan memberikannya setiap hari itu cukup. Termasuk ketika Tuhan itu memberikan perintah bahwa mereka itu akan disediakan mana 2 kali lebih banyak pada saat mereka akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu betul-betul tahu apa yang diperlukan oleh umatnya. Dan umatnya harus taat kepada apa yang menjadi aturannya Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran penting yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Dia menjaga, Dia memberikan apa yang mereka perlukan dalam keseharian. Dan Dia juga mengajar supaya umatnya taat kepada Dia saja. Makanya kalau Opa dan Oma nanti baca, di situ ada peraturan. Kamu ngambil secukupnya. Kalau kamu ngambil lebih, maka lebihnya besok akan jadi busuk. Tidak bisa dimakan. Artinya apa? Ya jangan maruk. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita cukupkan dan kita bersyukur Tuhan memberikannya. Opa dan Oma, Tuhan bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan juga menyelamatkan mereka dari hati yang seringkali terpaut kepada Mesir. Tuhan memberikan solusi di dalam kehidupan kita
dan menyelamatkan kita, supaya kita ini tidak tergantung kepada hal-hal yang kelihatan. Mereka saat berada di padang gurun itu ngomel, marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Musa. Karena apa? Karena urusan perut. Tuhan, lalu kemudian mereka katakan, wah kalau kayak gitu enak yang ada di Mesir, bisa makan ini, bisa makan itu. Tetapi di sana katakan Tuhan memberikan mana. Tuhan memberikan akan daging daripada burung puyuh. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak menjadikan Mesir itu sebagai raja di dalam hidup mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Bapak Ibu, bukankah Allah juga mengasihi kita? Betul ya? Opa dan Oma sampai dengan sekarang, saya bersyukur sekali loh. Opa dan Oma dalam waktu 2 tahun ini, ya memang ada yang sakit, ada yang bertambah usia, ada yang mulai nggak bisa jalan dengan lancar, bahkan sudah ada yang di tempat tidur, tapi semuanya keadaan baik. Artinya apa? Kita melihat bahwa di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi, Tuhan menjaga dan memelihara Opa dan Oma. Betul ya? Bahkan terkadang kita tidak bisa kemana-mana, kita harus berada lebih banyak di rumah. Itu pun juga bentuk-bentuk bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, kita melihat betapa kasih Tuhan itu. Bahkan kasih Tuhan yang begitu besar itu ditunjukkan dengan Dia memberikan roti yang kekal. Roti yang kekal? Yesus Kristus. Tuhan Yesus dalam suatu kesempatan Dia berkata, akulah roti hidup. Gitu ya. Roti hidup, roti yang kita perlukan supaya kita hidup. Hidup di tengah-tengah dunia ini maupun juga untuk kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Dan Tuhan memberikannya. Yesus datang ke dunia jadi roti supaya kita yang harusnya binasa oleh karena dosa, kita diselamatkan di dalam namanya. Setiap hari kita mengecap kebaikan Tuhan, gitu ya. Setiap hari kita menikmati berkat-berkatnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bahkan Dia memberikan jaminan kelak ketika kita meninggalkan akan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Dia, menikmati perjamuan bersama dengan Dia. Nah, ini salah satu bentuk kasih pemeliharaan Tuhan yang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita itu selalu Opa dan Oma ya. Mari kita banyak-banyakin bersyukur setiap hari. Betul ya? Kalau kita nuruti apa yang kita inginkan, kita akan makin susah untuk bersyukur. Tetapi ketika kita menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, kita akan lebih banyak bersyukur. Opa dan Oma, hidup ini bukan tentang apa yang sedang kita hadapi. Ya, yang namanya ada pandemi atau tidak ada pandemi, ada sakit atau tidak ada sakit. Tetapi yang paling penting adalah bersama siapa kita menghadapi. Bersama Kristus yang adalah roti dari surga yang datang ke dunia yang berkata, aku mengasihimu, ya, aku menyertaimu. Itu yang akan memberikan kekuatan, kegembiraan, dan sukacita kita di dalam Dia. Nah, hari ini Grace Adderley School lalu gitu ya, bulan Mei, kita merayakan. Kita belum bisa lakukan karena kondisi dan kita bersyukur 11 tahun pemeliharaan Tuhan buat Adderley, gitu ya. Saya melihat ada begitu banyak Opa dan Oma yang begitu antusias. Ayo semangat untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Adderley. Opa dan semuanya dalam keadaan sehat dan terus jadi mempermudah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami datang, kami mengucap syukur karena kami diingatkan untuk kami tetap terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi bangsa Israel mana supaya mereka dapat berjalan di dalam perjalanan hidup mereka menuju tanah Kanaan,
Engkau pun juga memberikan Yesus sang roti hidup itu bagi hidup kami hari ini. Supaya kami bisa menikmati kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Oleh karena kami tahu betapa Engkau mempedulikan setiap kami. Dan oleh karena kami meyakini apa yang kami perlukan. Itu juga yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Oma Opa, kan kita udah 2 tahun nih. Jadi kita mau merayakan ulang tahun dulu. Udah pada lapar ya? Kita snack time, tapi sebelumnya kita mau ulang tahun dulu. Nanti snacknya kita makan sama-sama. Ya, ulang tahun Grace Elderly School yang ke-12. Jadi kita terakhir ulang tahun yang ke-9 ya? 9 pas 10? 10. 11 diloncat langsung 12. Ada yang ulang tahunnya barengan sama Grace Elderly School bulan Mei? Ada? Aku dong.